belajar tentang bagian tubuh tumbuhan beserta dengan fungsinya. Nah, bagian tumbuhan itu ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Fungsi akar menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap zat hara dari air dalam tanah, menegakkan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Bagian-bagian akar. Bagian atar ada batang akar, ada cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. 2. Bentuk akar. Yang pertama ada akar tunggang, memiliki akar utama yang bercabang-cabang membentuk akar cabang. Terdapat pada tumbuhan berbiji berkeping 2 atau dikotil. Contohnya mangga, apel, jeruk, sawo, dan lain-lain. Yang kedua ada akar serabut, tidak memiliki akar utama, ukuran akar dari pangkal hingga ujung sama. Terdapat pada tumbuhan berbiji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Pada umumnya akar tumbuh di dalam tanah, namun ada beberapa tumbuhan yang tidak tumbuh di dalam tanah. Akar gantung atau akar udara, contohnya ada di pohon beringin. Akar yang tumbuh pada cabang dan tidak mencapai tanah. Akar ini berfungsi menyerap air dan gas dari udara. Kadang-kadang akarnya mencapai tanah dan masuk ke dalam tanah. Fungsinya pun ikut berubah. Bagian yang ada di atas tanah fungsinya seperti batang, bagian yang ada di dalam tanah fungsinya menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Akar pelekat. Akar yang keluar dari buku-buku batang akar ini berfungsi untuk menempel. Akar penunjang kayu atau tembok atau pohon lainnya. Contohnya ada tanaman lada. Akar penghisap atau haustorium, akar yang dimiliki oleh tumbuhan parasit. Tumbuhan yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Akar ini berfungsi untuk menghisap air dan sari makanan dari tumbuhan yang ditempelnya. Contohnya adalah benalu dan tali putri. Batang. Fungsi batang, tempat melekatnya bagian tubuh tumbuhan, daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, sebagai tempat pertukaran udara, sebagai alat perkembangbiakan, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat, kentang, dan sagu. 2. Bentuk batang. Batang lunak yaitu tumbuhan berbatang basah atau berair, misalnya batang tanaman bayam. Batang keras atau berkayu, misalnya batang pohon mangga dan jeruk. Batang rumput yaitu batang tumbuhan yang beruas-uas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Nah, ini ada penampang melintang batang dikotil beserta dengan bagian-bagiannya. Penampang batang monokotil beserta dengan bagiannya. Sistem transportasi tumbuhan, fungsi xilem, fungsinya menyangkut penyaluran air dan mineral ke akar daun. Fungsi floem, fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk tipis dan melebar. Bagian-bagian daun, ada helai daun, tulang daun, tangkai daun. Fungsi daun sebagai tempat membuat makanan. Daun dapat membuat makanan sendiri adalah daun yang mengandung klorofil atau zat hijau. Air dari tanah diserap oleh akar dan karbon dioksida dihisap oleh daun dengan stomata serta sinar. Matahari diterima oleh klorofil. Atau zat hijau daun dirubah menjadi karbohidrat dan air.
Proses pengubahan karbodioksida dan air dengan bantuan sinar matahari menjadi karbohidrat dan oksigen disebut fotosintesis. Sebagai alat pernafasan, tumbuhan membutuhkan udara untuk bernafas. Udara keluar masuk melalui stomata atau mulut daun. C. Tempat berlangsungnya penguapan. Kelebihan air pada tumbuhan dikeluarkan dalam bentuk uap air. Penguapan ini berlangsung melalui mulut daun. Bentuk daun berdasarkan susunan tulang. Tulang daun sejajar memiliki tulang daun berbentuk lurus yang sejajar dari pangkal daun. Nah, di situ ada contohnya. Silahkan kalian lihat ya. 2. Tulang daun menyirip. Susunan seperti sirip-sirip ikan tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contohnya daun cincau, jambu, mangga, dan rambutan. Tulang daun melengkung. Daun ini memiliki tulang daun melengkung dan tampak menyatu, misalnya daun sirih, gadung, lada, eceng gondok, dan genjer. Empat, tulang daun menjari. Tulang daun menjari memiliki 3 tulang daun besar atau lebih dari 1 pangkal, misalnya singkong, pepaya, jarak. Berdasarkan jumlah helai daun pada tangkainya. Yang pertama ada daun tunggal, contohnya mangga, jambu, dan nangka. 2. Daun majemuk, contohnya putri malu dan daun lamtoro. Kita akan membahas bunga, bagian tumbuhan yang indah karena mempunyai bentuk dan warna yang beragam. Bagian-bagian bunga. Pertama, benang sari, alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Putik, alat kelamin betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik dan bakal buah. Mahkota bunga atau perhiasan bunga. Kelopak sebagai pembungkus bunga yang belum mekar. Tangkai bunga, bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan. Jika benang sari jatuh ke kepala putik, terjadi penyerbukan. Serbuk sari masuk ke bakal biji di dalam bakal buah melalui tangkai putik. Nah, serbuk sari plus bakal biji terjadi pembuahan yang menghasilkan biji. Buah, bagian-bagian buah. Ada tangkai untuk melekatkan atau bergantung pada ranting atau dahan. Kulit buah, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Daging buah, bagian buah yang dapat dimakan. Dan biji, bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan jumlah kepingannya, biji dibagi menjadi 2, yaitu berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Lembaga atau calon tumbuhan baru, di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Keping biji atau endosperm. Nah, demikian yang dapat Bu Melda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah ya.